Lo harus datang. Nah, gue datang deh. Waktu itu berapa? Cuman lo doang? Gue bertiga sama teman gue. Bertiga. Jadi gue yang masuk ke dalam ruangan itu, teman gue nunggu di parkiran satu orang. Begitu gue datang, gue ditanya, lo bener nama ini? Iya. Dia langsung keluar, sebentar. Gue bawa ini, lo masuk ke ruangan lagi, gitu kan? Nah begitu masuk ke ruangan, tentu gue di handcuff, men. Borgol. Wah gila, ada apa nih? Lo pakai visa palsu lo, katanya. Sip. Oke. Halo guys. Apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Togi and Friend. Kali ini kami berdua pengen berbicara masalah kerjaan di luar negeri. Tentunya buat para teman-teman yang nonton video ini pengen dong kerja di luar negeri kayak apa gitu loh. Suka dukanya. Suka dukanya gitu loh. Pasti dia berpikiran, wah gajinya yen nih kalau yang kerja di Jepang, gajinya real nih kalau kerja di Arab, gajinya apa, pound sterling di Inggris gitu kan. Pokoknya menghayalnya gede lah gajinya gitu, kayak dulu begitu ya. Iya. American Dream lah pikirannya. Nah sekarang saya ada narasumber yang pernah bekerja di Amerika. Sekarang Joe Biden ya. Seperti apa sih ceritanya, keseruannya kayak gimana? Tapi buat lo yang baru aja mampir ke channel gua, please subscribe biar YouTuber Indonesia maju. Oke. Seperti apa cerita kawan kita ini, narasumber saya ini saat dia di Amerika, gajinya dolar loh. Gajinya dolar. Gede banget. Oke, buat kalian sehat selalu, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari penyakit yang kritis, dijauhkan dari rumah sakit deh pokoknya. Oke, kita dengerin dulu cerita seru ini. Sayangnya teman kita yang ini unlucky di negara tersebut. Keberuntungan tidak menghampiri ke dirinya, tapi tetap ada keberuntungan di negaranya sendiri. Itu loh ceritanya seru. Oke bro, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Apa sih yang mendasari lu berangkat ke Amerika tuh apa? Oke, ya kayak brother and sis, guys. Gua mau cerita nih, emang agak panjang, agak ribet ya ceritanya. Yang ribet. Ya awalnya gua ke Amerika, walaupun gua di Indonesia sebenarnya udah punya kerjaan tetap. Oh gitu? Udah kerjaan tetap. Cuman ada ketertarikan, terus juga teman juga ngajak untuk tinggal berusaha kerja di sana ya. Dengar-dengar Mimpi kan, lu apa dulu mimpi lu? Satu, namanya masih bujangan, anak muda ya. Mimpi Gue mau besar. kejar hidup enak lah, hidup layak kan. Soalnya gue capek hidup susah di Jakarta gitu kan. Gue pengen hidup enak di luar kayak apa gitu. sih? Gitu, dari pengalaman gue di luar kayak gitu. Terus ya itu, kebetulan ada info cara untuk ke sana. Ke Amerika? Ke Amerika, tapi jalurnya agak beda dia. Bedanya? Kita pakai jalur laut, kebetulan untuk itu pakai jalur kerja di kapal pesiar, cruise gitu? line. Ya. Jadi ada beberapa orang, kita kontak ada agent di sini yang bisa memberangkatkan kita ke sana dengan visa pelaut, bukan kayak visa worker atau visa bisnis atau visa Nih, turis ya. guys dengerin, visa pelaut bisa kerja di Amerika, gimana caranya? Buat lo yang mau berangkat ke Amerika, lo mesti dengerin sampai habis video ini. Kalau Oke. lo coba pakai visa umum untuk kerja, lo nggak bakalan. Kalau lo pakai punya visa umum, lo harus punya skill. Paling nggak lulusan degree-nya sarjana, kedokteran atau engineering. Nah, itu lo bisa ngejamin lo di sana untuk kerja. Tapi kalau untuk gue, kebetulan gue nggak punya ijazah kayak gitu ya. Jadi yang ijazah lokal nggak mungkin, gue punya skill hebat. Jadi gue pakai cara itu loh, pakai visa pelaut. Lo bisa pelaut. Terus Itu ngurusnya gimana? kebetulan ada teman ya, jalurnya ilegal sih sebenarnya sih, karena kita pakai kontraknya kontrak pelaut. Untuk masuk ke Amerikanya. Jadi kita seakan-akan diterima kerja di suatu
perusahaan pelayaran luar, Oke. masuk ke sana, terus karena syaratnya kan harus pakai visa pelaut. Nah kita Iya. kan nggak punya visa pelaut, Iya. jadi ada orang yang udah pernah kerja di luar negeri pulang, nah visanya masih hidup. Oke. Iya, dia masih ada sisa visa 1 tahun stay di Amerika. Visa itu visa C1D atau C1D. Oh, untuk kalau pelaut si Wandi C1D gitu. Jadi kita pakai jalur itu, pakai nama orang tersebut yang sudah pulang ke Indonesia. Waduh, ngeri dong. Itu dia resiko. Jadi kita nggak pakai nama asli, ganti nama orang. Oke, berarti pakai nama orang, paspor orang loh. Iya, otomatis visa itu kan dari paspor ya. Ada di paspor. Ada di paspor, Hmm. nempel di paspor. Iya, visa Hmm. itu. Jadi kita pakai nama orang itu, identitas orang itu ya kita pakai. Otomatis fotonya aja yang kita ganti. Foto. Foto orang tersebut yang masih hidup visanya kita pakai foto kita sendiri Nah, pribadi. dulu gimana, Pak? Dulu kan Dulu Paspor paspor dulu nggak seperti sekarang yang udah nempel dari kayak sekarang, kayak sistem SIM apa sekarang kan langsung nempel tuh. ya. Kalau dulu kan masih bisa kita foto sendiri terus kita Hmm. tempel. Nah, itu nanti foto yang aslinya itu tinggal di kopek lah istilahnya. Oke. Ditempelin Tempel. pakai foto kita, terus dia pakai stempel imigrasi yang asli. Nggak tahu caranya, dia hebat. Mafia Indonesia Gila, emang ya. luar biasa. Gila bener. Mafia Gila. kita. Jadi imigrasi Amerika kita bisa bohongin. Luar biasa loh. Indonesia tuh hebatnya. Bayangin. Kacau. Loh. Iya, terus ya prosesnya kurang lebih dari November atau Desember ya, tahun 99. Hmm. Kurang lebih 2 bulan saya waktu itu berangkat dengan 4 orang teman ya. Semuanya sama tuh, visa abal-abal, bukan visa abal-abal, visa asli tapi identitasnya fotonya diganti dengan kita yang mau berangkat. Oh. Tapi itu ada biayanya. Oh gitu. Iya, Waktu biayanya. ya semua pasti ada biaya ya. Nah, untuk mengganti begitu biaya berapa? Untuk tiket pesawat, terus tiket pesawat PP ya, nggak one way. Itu kan pengaturan kalau ke Amerika tuh harus tiketnya harus pulang pergi ya. Oh, karena ngelamar kerja. Jadi nggak bisa untuk tetap, kerja. harus Ya. pulang lagi. Emang syaratnya Ya, imigrasi ya. Amerika. Jadi itu yang mahalnya karena itu. Jadi harus beli tiket PP, terus ya beli dokumentasi lah kayak paspor, buku pelaut, begitu kita Iya. kan belum punya itu. Paspor orang, berarti orang, buku paspor pelaut. orang dibayarin, buku Nah, pelaut. buku pelaut juga. Oh, buku gitu. pelaut iya karena ini ya, bisa Iya, pelaut ya. syaratnya jadi kerja di itu kan harus punya buku pelaut gitu Iya. kan, sertifikatnya. Total biaya itu sekitar 25 juta. 25. Udah nyampe Amerika. Oh, udah sampai Amerika. Ya, Wow. beres lah. Wow. 25 juta. Nah, sekarang coba deh yang kemarin baru berangkat ke Amerika lu berapa habisnya? Nah, itu tahun berapa tuh? Proses 99 kita berangkat bulan Februari 2000. Tahun 2000. Tanggal 4 Februari. Tahun 2000 25 juta. Nah, yang baru-baru berangkat sekarang ini lu habis berapa? Lu tulis di komen ya. Nah, udah gitulah kita. Oke. Terus kayak gitu karena ada informasi juga di sana kita berani berangkat. Kebetulan ada beberapa rekan yang sudah pernah tinggal di Amerika, jadi bisa nampung kita kalau kita tiba di Amerika. Oh, nanti. gitu. Ada informasi kerjaan untuk kita juga gitu. Kencengan dikit ngomong. Terus berangkatlah kami tuh berempat. Empatnya ini pakai visa palsu semua. Bukan palsu, Oh, asli. Cuma Asli, ganti iya. foto doang. Maksudnya paspor Pakai orang. identitas orang ya. Wow, 4 orang pakai paspor orang. Pertama kita Gila transit nih. ya di, kalau nggak salah di mana ya dulu ya? Di Taiwan. Dari Cengkareng kita transit Taiwan. Dari Taiwan terus kita ke LA. Oh, jadi pintu masuknya dari LA. LA. Nah di situ saya sempat ada masalah di situ. Masalah. Jadi sempat dipertanyakan visa saya. Mereka sempat meragukan. Karena Jadi 3 teman saya lolos waktu interview itu lolos. Masuk, pas saya ditanyain, dia bolak-balik foto saya, seakan-akan tidak percaya nih, bener nggak nih orang ini, gitu kan? kenapa fotonya bisa beda? Nggak tahu juga gitu, mungkin dia lihat agak aneh katanya. Tapi saya pikir nggak masalah sebenarnya kan, nggak kelihatan palsu apa ininya, tapi nggak tahu lah mereka itu kan lebih teliti mungkin periksanya. Terus 3 lolos, tinggal saya nih, waduh, kena nih.
saya suruh ikutin nama, kalau ada second interrogation ada namanya follow the yellow line. Kalau blue line lo udah lolos. Wah, gua kena yellow line. Wah, gila nih, ada apa nih? Ada beberapa imigran juga di situ yang kena bermasalah, orang Asia terutama kan. Termasuk gua. Karena Asia banyak yang mencari inilah istilahnya kehidupan baru lah. Harapan-harapan baru untuk tinggal di negara maju kan, untuk lebih maju. Ya di situ agak lama interogasinya. Tapi karena dari Indonesia kita udah disetting, tiba di LA itu tengah malam. Oh gitu. Oh, udah disetting. Jadi pas dia mau tengah malam itu di atas jam 12, di atas jam 12 malam. Jam 2. Nggak salah itu ya, jam 12 pagi, sampai jam 1 ya malam ya. Terus Mereka untuk membuktikan nelpon ke office yang bersangkutan perusahaan itu, otomatis kan pada saat itu jam-jam itu kantor kan sudah tutup. Oh gitu. Jadi mereka jadi udah gini guys, juga tuh. Begitu teman kita ini berangkat, itu kan ada garansi letter apa segala macam. Di sana kan ada yang nampung gitu loh. Ada kantor yang buat nampung karyawannya datang gitu. Tapi setelah nyampe temen kita ini jam 1 malam, katakanlah jam 1 pagi lah ya. Ya. Nah, kantor itu tutup gitu loh. Itulah lakinya dia gitu loh. Akhirnya Gitu ya? mereka langsung stempel di pas visa saya, langsung welcome to United States. Gila, Waduh. itu udah lega tuh gue. Tahu gak Itu gue? rasanya gimana Waduh, rasanya? gue sampai pas begitu keluar dari interogasi di LA itu gue teriak, men. Free lah, kata-katanya nggak bagus lah, gila. Tapi intinya gue seneng, gue bisa lolos, jalan gue sampai juga ke Amerika. Ya soalnya paspor palsu, bisa palsu. Cuman tubuh kita doang yang Gue asli kasih gitu ya. donasi tuh, ada tukang ngamen di lorong situ di LA itu, gue kasih $5. Wah, sambat tanda terima kasih, gue udah lolos juga nih. Wah. Dari situ kita langsung transit lagi ke tujuan akhir, ke Tampa, Florida. Karena kan pusat-pusatnya kapal-kapal pesiar kan di situ, di Florida. Iya. Ya, kita tiba di Florida itu sekitar jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu. Iya. Nah, Dari LA nyambung lagi pesawat ke Florida gitu. Tar dulu, sebelum Florida ada lagi Fort Worth, Texas. Oh. Dari LA, Fort Worth, Texas, baru ke Tampa, Florida. Jadi Perusahaannya ada di Florida. jadi pesawatnya karena jauh tuh antara Texas ke LA ke ini, jadi kita ada transit lagi ke Texas, baru nyampe di Florida. Ya. Florida. Ada yang jemput. Nah di situ seharusnya kan kita dijemput sama agent perusahaan tersebut kan. Tapi kita udah tahu nggak mungkin lah kita kerja di kapal. Karena apa? Saya tuh kerja di kapal, kebetulan saya kontraknya di situ sebagai GPA atau housekeeping ya. Oh. Kontraknya gaji kecil banget ya. Berapa tuh ditulis? Kontrak cuma 250 US per bulan. Ya, Per bulan? Per bulan. Di kontrak tersebut. Di situ dijelaskan gaji kita, salary kita 250 US. Wow. Kecil banget. Ya kalau katanya sih ada uang tip lah di sana, nggak tahu lah. Mungkin kurang lebih kita dapat di per bulannya sekitar 600-700. Itu karena kita housekeeping ya, beda sama waiter ya. Housekeeping itu kalau lebih jelasnya kayak semacam OB atau cleaning service lah di Indonesia itu. Cleaning service kapal-kapal, kamar-kamar kapal pesiar. Jadi kita pikir ngapain gua kerja di kapal jauh-jauh ke Amerika cuman gaji segitu. Sedangkan gaji gua di perusahaan sebelum gua itu lebih dari itu, mungkin 4 kali itu. Jadi akhirnya karena ada kenalan, kita langsung dijemput teman yang ada dari Atlanta tuh. Kita ada punya komunitas ya. Komunitas orang-orang pendatang Indonesia yang bekerja di Amerika. Pada tahun itu banyak orang Indonesia memang gitu ya. Pada tahun itu jadi ada komunitasnya. Bro kita ini ada yang jemput. Intinya seperti itu gitu ya. Di Atlanta itu banyak orang Indonesia. Akhirnya kita dijemput sampai ke Atlanta tuh. Dari Florida. Kurang lebih perjalanan 7 hours. Sekitar segitu ya, 7 jam. 7 jam ya? Sekitar segitu. Nah, di situ kita ditampung. Nah, di situ karena mereka butuh kita buat makan, buat tinggal. Kita dikenain cas tuh. Per hari kalau nggak salah $5 apa ya? $10 ya? 10 biasanya ya 10. Kalau nggak salah sih ya. 10. Jadi kita selama tinggal di rumah penampungan orang kita itu orang Indonesia, kita dikenakan cas $10. Jadi
untuk termasuk uang makan selama kita belum mendapatkan pekerjaan Per hari. per hari. Itu rumah atau apartemen atau Itu hotel? sebenarnya kayak orang sana tetap bilangnya apartemen ya, cuman agak gede gitu. Oh. Tapi di seharusnya cuman daya tampungnya sekitar 6 orang, karena kita Banyak. bisa lebih dari 20 orang. Kadang-kadang kita kayak apa tidur rame-rame tuh di living roomnya tuh di tengah tuh. Oh gitu. Nah, Itu nggak takut digerbek tuh ya? itu dia yang bagusnya di negara maju ya. Mereka nggak akan mengganggu gugat kita ya, imigrasi ada kelengkapan selama kita tidak berbuat kriminal. Oh gitu. Aman-aman aja kalau kita nggak pernah macem-macem. Kalau lo bro macem-macem di sana, lo coba ngedrak, kayak narkoba, minum segala macam, speedy segala macam, lo hati-hati kena. Tapi kalau mau cari amat, lo hidup biasa aja, lo baik-baik sana, nggak bakalan kena. Nggak bakalan. Iya. Nah, setelah lo ditampung itu, untuk mendapatkan kerjanya seperti apa? Nah, dijelaskan kan di sini waktu gue di sana kebetulan ada kayak semacam agent ya, orang Chinese yang masih keturunan Indonesia mungkin, yang bisa menyalurkan kita kerja. Oh gitu. Iya, jadi ada fee-nya. Oh, ada fee-nya. Jadi satu kerjaan kita bayar ke agent itu. Kita bayar ke mereka kurang lebih waktu itu $100. Oke. Mereka akan mencari kerjaan. Terus jenis pekerjaan ini nggak dijelaskan. Oh ya, itu jenisnya apa? Apa kita langsung kerja di pabrik kah, atau apa gitu? Kebetulan informasi di sana kan kerjaan yang paling enak tuh, paling gampang dan paling mudah kerja di restoran ya. Terutama ya Chinese restoran atau Japanese restoran. Ya jadi server lah, jadi chef lah, jadi dishwasher lah, ya semacam itu. Karena di situ tidak memerlukan kelengkapan surat-surat. Dalam artian kayak lo harus punya visa worker kayak apa, mereka terima, mereka tampung. Karena di situ banyak ilegal, orang-orang dari Latino, Meksiko, oke. Puerto Rico, kumpul semua di situ. Oh, Amerika Latin lah semua di situ ya. Nah, gitu. jadi lebih mudah kerjaan di situ. Jadi begitu nyampe ke Atlanta berapa hari lah itu baru dapat kerjaan tuh? Itu nggak lama ya, saya nggak sampai seminggu langsung disalurkan kerja tuh. Langsung kerja di restoran. Kami yang berempat tuh udah pisah-pisah, ada yang ke North Carolina lah, ada yang ke mana-mana lah. Kebetulan saya dapat di Virginia. Oh, di Virginia. Dari Atlanta, Virginia lumayan jauh juga gitu kan. Restoran apa? Chinese restoran di sana. Jadi, nah satu lagi, lo kalau mau kerja enak dapat duit banyak di restoran, satu syarat lo bisa bahasa Inggris. Kalau lo nggak bisa bahasa Inggris, susah. Lo jadi dishwasher. Dishwasher atau office boy atau apa kayak gitu-gitulah. Itu lo gaji lo kecil banget kan. Udah kerjanya rodi, lo sebulan paling kita dapat 1.000 atau 1.200. Dishwasher. Jadi lo pagi-pagi restoran belum buka lo udah datang. Sampai tutup lo datang duluan, pulang belakangan. Kerjanya rodi lo, robusa. Buang sampah lagi. Jadi gitu. Jadi kalau lo bisa bahasa Inggris, lo ditempatkan langsung di waiter. Ya, utamanya kemanapun negara yang lo tuju, maupun lo Arab, maupun lo Korea, Jepang, ya lo harus bisa bahasanya. Kalau sempat ya. Karena itulah kunci lo bikin duit. Gitu loh. Bukan berarti lo yang nggak bisa bahasa nggak bikin duit, bisa bikin duit, tapi mungkin agak susah. Ada kecil lah ya. Tadi nggak bisa bahasa Inggris, dishwasher gitu ya. Income-nya agak. Emang kalau waiter itu bisa bikin berapa? Kalau di sana tuh sistemnya tip ya. Jadi kebetulan gajinya saya waktu itu per 2 minggu, per 2 weeks. Dari bos tuh dapat per 2 weeks itu $600. Gaji per 2 weeks waiter 600. Wow. Jadi ada lagi, jadi per harinya kita masih dapat uang tip dari pelanggan. Nah itulah gedenya. Jadi kadang-kadang tip itu bisa 2 atau 3 kali dari gaji. Wow. Jadi 2 atau 3 kali. Gua waktu itu pertama dapat restoran kurang rame ya. Jadi per hari itu gua dapat sekitar $50-60 Weekdays 50-60 $. Weekdays. Kalau weekend bisa sampai 100. Nah itu restorannya apa? Jenis buffet. Oh, buffet. Kalau di sini kayak apa ya? Hokben atau ya? Yang gitu. All you can eat. Gitu kan? Oh, buffet. Okay. Jadi lo bayar $100
Sana paket kelas $12 lo makan sepuasnya. Nah, lu kerja waiter itu apa aja tuh? Misalnya dari kita datang nih gitu loh. Biasa kalau kita biasanya kan opening tuh restoran sekitar jam 10 jam 11. Nah, kita datang sekitar jam-jam 10 udah nyampe lah. Di restoran dijemput. Nah, itu lagi enaknya di restoran. Kalau kita di restoran, satu kita dapat free apartemen dari bos. Oh, ada dikasih tempat tinggal. Nah, jadi lo nggak perlu ngeluarin dana lagi untuk tempat tinggal. Terus lagi kalau jadi restoran dua keuntungan. Lo makan free, men. Makan free Iya. di restoran. Restoran. Jadi lo enak kan? Tempat tinggal gratis, makan gratis, lo dapat gaji. Nah, itu keuntungannya kerja di restoran. Tapi enak nggak? Ini maksudnya tempat tinggalnya apa? Lumayan untuk di sini apartemennya gua sekamar waktu itu gua sendiri. Kamar sendiri. Jadi di apartemen gua itu disediakan bos ada 3 kamar. Jadi gua sendiri waiter, yang satunya cooknya berdua, satu lagi gue di lantai atas ya, lantai 2. Yang di lantai bawah ada 1 orang, jadi gue cuma bertiga gitu. Oh, Siapa itu apartemen? Sekamar sendiri lah. enak. Oh, enaknya di sana gitu. Jadi sebulan itu lo bisa nyampe berapa lah di sana gaji? Ya, sial-sialnya maksa 2.500 3.000 US ya. Pas tuh. Itu karena restorannya sepi ya, men. Itu sepi Ya, restoran. istilahnya bukan restoran yang rame banget, busy banget lah. Di situ gue cuma bertahan di situ kurang lebih 3 bulan. 3 bulan di sana. Karena gue kebetulan gue orangnya suka traveling ya, bosenan di tempat kerja. Jadi gue dapat informasi ada lagi di kota lain yang restorannya lebih bagus, pendapatannya fee-nya lebih mantap. Akhirnya gue Jadi pindah. dari situ 3 bulan pindah ke Gue itu pindah ke mana ya, gue lupa. Ke Kentucky kalau nggak salah. Kentucky. Kentucky. Di Kentucky itu juga nggak bertahan lama gue, karena buat singgah doang gitu kan. Jadi sama restoran juga, restoran Cina juga. Chinese restaurant Chinese juga. restaurant. Nah, di situ juga kurang lebih 4 bulan gue di Kentucky itu. Di kota gitu kotanya namanya Paducah atau Paducah, Kentucky. Kurang lebih 4 bulan gue pindah lagi ke negara bagian masih Kentucky juga. Kotanya namanya Hazard. Di Hazard, Kentucky. Oh, Kentucky 2 kali. Nah, di Virginia itu gue di kotanya di Newport News. Oke. Virginia. Newport News. Ya, Newport pertama News, terus ke Kentucky. ke Paducah, Kentucky, Paducah. terus ke Hazard, Kentucky. Terus terakhir ke Hampton, Virginia. Balik lagi ke Virginia. Balik lagi Virginia karena lebih oke. Di situ gue bikin duit. Kata orang-orang sana yang biasa itu gue bikin duit. Minimal gue sehari bikin cepet atau $200. Wow. Gue bisa per bulan di situ bisa 4.500, men. Wow. Gila. 4.500 men. Coba lu kaliin sekarang. Dulu dolar berapa dulu? 7.000. Waktu itu masih enggak, udah hampir 11.500 kalau nggak salah. Sekarang Udah. berapa coba lu? 4.500 gaji siapa? Nah, situ enaknya lagi lo gaji sebulan bisa beli mobil, men. Nah, Bener-bener American Dream, walaupun Itu. nggak baru ya. Bener-bener. Mobil second ya. Di Amerika itu orang gonta-ganti mobil kurang lebih 4 tahun 5 tahun udah gonta-ganti Udah mobil. Kalau orang Indonesia kan gonta-ganti handphone, men. Beda ya kelasnya ya. Di sono gonta-ganti mobil. Jadi harga mobil baru karena udah bekas bisa separuhnya doang. Kita beli cuma seharga sekitar Kilometer ya. Iya, karena kilometernya bisa cuma 3.000 atau 2.500, ada yang ke 1.500. Malah kadang-kadang waktu itu gue laki, men. Kenapa? Gue dapet cuma 150 pego, men. Gila. Tuh mobil Toyota Celica tahun 86, 87 nggak salah. Ya start gitu. Gila. Gila tuh mobil. Jadi teman gue punya mobil 2, dia nggak pakai lagi, dia punya mobil baru, dijual ke gue. Gila, cuman pego, men. Celica, men, Toyota Celica. Gila. Di sini cuma anak pejabat yang korupsi doang kali ya yang punya. Gue di sana cuma kerja restoran bisa punya Toyota Celica tuh. Ngeri. Ya, gitu. Terus udah kerja di Hampton berapa lama itu? Gak lama ya gue di Hampton tuh ya. Cuma sekitar 2,5 bulan salah tuh. 2,5 bulan di situ. Nah, di situ ya, gue kena tersandung kasus di situ. Nah, inilah Itu pelajaran juga nih. Nih perhatiin nih buat temen-temen yang mau berangkat ke Amerika, lo perhatiin bagian yang ini nih. Nah, Oke, jadi gini. ceritanya gimana tuh waktu lo ketangkep polisi imigrasi atau imigrasi lah, nggak tahu lah itu. Jadi di sana gue kan apa-apa harus nge-apply
apartemen harus punya surat-surat ya, namanya surat-surat namanya SS atau Social Security Number. Social Security Number itu buat apa? Itu kayak di sini kayak semacam ID atau KTP. Jadi lo kalau nggak punya itu, lo nggak bisa beli mobil, nggak bisa nge-apply apartemen. Lo harus punya itu. Nah syaratnya itu kan lo visanya nggak bisa kalau visa pelaut tuh. Visa pelaut nggak bisa. Nggak bisa karena visa pelaut tuh cuma stay cuma sebentar beberapa week gitu ya. Cuma jembatan doang kali ya. Transit doang. Transit. Jadi tidak diperkenankan untuk dapatkan social security number. Lo harus ganti visanya. Nah disitulah gua dapat informasi. Jadi kalau untuk mau mendapatkan social security number ini, lo harus ganti visanya itu. Ya. Nah gua dapat informasi ada Itu resmi. Gantinya bilang itu resmi resmi. atau resmi nggak tahu ya, gue nggak ngerti ya. Mungkin di sana juga ada mafianya juga, mungkin mafia juga di sana gitu kan. Tapi bilangnya lawyer. Jadi gue harus ganti jadi visa pekerja atau H2A apa H2B gue lupa ya. Udah lama banget sih, hampir 20 tahun ya. Jadi harus diganti visa gue. Nah gue serahkan lah itu kan. Syaratnya gue harus bayar kan. Iya. Ke lawyer itu ya. Lawyer atau mafia gue nggak tahu juga deh. Iya. Di sana gue bayar waktu itu 1.500 US. 1.500. Nah, itu prosesnya hampir Untuk mau mendapatkan social security number. Enggak, visa. Oh, Berubah visa. Berubah visa. Oke. Itu pas gitu lo dapat visa itu baru lo bisa nge-apply social security number. Oh, oke. Nah, itu prosesnya merubah visa sampai seminggu kurang lebih. Udah dapat gua. Dapat dirubah visa gua jadi visa worker. Jadi gua bisa stay. Kalau visa worker tuh bisa lipat out stay. Gitu loh. Jadi ditulisnya worker waktu itu apa? Kan H2A apa H2B gue udah lupa juga ya visanya. Biasanya kalau worker kan H2A, oke lah H2B gitu kan. Tapi kan ada spesifikasi kerjaannya nggak? Nggak tahu, gue udah lupa ya. Kayak sih bebas deh. Bebas ya. Bebas. Yang penting Worker. Okay. Jadi working permit istilahnya, lo udah bisa working permit dengan visa itu. Jadi izin kerja lo ada. Jadi legal, bukan ilegal lagi. Walaupun tetap paspor lo atas nama orang. Gitu. Iya. Jadi lo bisa jadi resident juga lo dengan itu. Kalau lo bisa working permit, lo bisa bayar pajak, lo bisa stay di sana, bisa dapat green card. Wow. Jadi itu keinginan gue satu. Ternyata gue nggak teliti itu. Berapa plus gue terima, gue coba nge-apply social security number. Dipanggil gue di telepon. Tapi lo sempat dapat social security number? Belum, itu kan pas gue nge-apply kan harus datang. Kan gue masukin paspor gue ke imigrasi sana, kantor sana. Dia bilang udah jadi di telepon gue. Paspor visa gue untuk dijadiin social security number. Gue suruh datang, lo harus datang. Nah gue datang deh. Waktu itu berapa? Cuman lo doang? Gue bertiga sama teman gue. Bertiga. Jadi gue yang masuk ke dalam ruangan itu, teman gue nunggu di parkiran satu orang. Begitu gue datang, gue ditanya, lo bener nama ini? Iya. Dia langsung keluar, bentar, gue mau ini, lo masuk ke ruangan lagi gitu kan. Nah begitu masuk ke ruangan, tahu gue di handcuff men. Orgol, wah gila ada apa nih? Lo pakai visa palsu lo katanya. Loh, dia tahu juga gitu? Dia tahu. Ternyata gue nggak teliti. Ada beberapa penulisan nama gue salah. Penulisan nama di visa gue salah. Misalnya kayak gue contoh doang ya, kayak nama Ahmad. Kalau Ahmad kan ada yang pakai CH, ada yang langsung AH, Ahmad. Nah kebetulan aslinya gue misalnya gue AH lah, Ahmad. Nah di visa gue pakai C. Jadi gue tersandung di situ karena di paspor gue sama visa kok beda. Wah, gue nggak teliti di situ. Sebenarnya kalau penulisan namanya nggak salah, mungkin gue sampai sekarang aman. Mungkin udah gue stay di sana, punya keluarga di sana, mungkin nggak pulang ke Indonesia. Jadi gue langsung ditangkap. Temen gue yang nggak punya masalah, yang nemenin gue aja, kena juga. Kena juga Kena juga. Gila, gue. Pak Ane nggak punya masalah, bisa itu, dia oke. Perasaan lu gimana sih waktu hancur ketangkep lebur gitu? Hancur lebur men. Wah masa depan gue suram, gue bilang nih kan. Wah ada apa nih? Gue pikir cuma sekedar sebentar doang. Kenapa prosesnya gila men? Wah jangan sampai deh lo ya kalau kesana kena kasus begitu deh. Oke guys, buat lo yang yang pengen ke Amerika, Hati-hati. terus
ngurus seperti yang tadi narasumber katakan, lebih berhati-hati lagi. Soalnya dia juga mungkin ketipu, dia bayar dibilangnya lawyer, terus ganti visa, ternyata bukan lawyer. Nah itu dia, hati-hati gitu loh. Jadi gue saranin lo cari lawyer yang bener, yang mungkin harganya lebih mahal, cuman lo lebih safe lah. Udah tuh, gue kena. Nah dari lo kena itu langsung dibawa kemana tuh? Gue ditahan di Orange County. Kan lu tadi Gue tinggal di Hampton, Ah. Hampton Virginia. Terus gue kena ditempatkan di Orange County. lo kan bertiga ke sana, satu lagi. Yang satu aman teman gue. Nah pas berdua gue ketangkap, teman gue satu ke dalam. Dia nanyain sama security-nya kan. Sir, gitu kan, teman gue tadi ada 2 masuk sini. Wah lo beruntung nih, lo cepat pulang deh, teman lo kena tangkap, jangan sampai lo kena juga. Jadi, Oh gitu? Oh iya, security-nya Wow. baik banget tuh, orang kulit hitam. Orang afro. Wow. Dia baik, kalau dia jahat, kena temen gue, kena 3-3 aja kita kena lockdown tuh. Alhamdulillah, dia selamat teman gue yang satu tuh. Wow. Gue yang unlucky berdua temen gue tuh. Itu gue ditransfer di beberapa tempat jail ya. Di sana sebutnya apa ya? Gue lupa ya, udah 20 tahun deh. Jadi pindah sampai tempat 4 lokasi. Pindah kota bagian tuh gue. Oper sampai gue stres di situ. Gue kapan pulangnya nih? Waktu di sidang kan gue ditawarin lo ngelawan apa deportasi. Nah salahnya gue pertama kali, lo inget ya, kalau besok lo kena masalah begitu, mendingan lo minta deportasi men langsung. Jadi prosesnya lo nggak sampai seminggu langsung dipulangkan. Kalau gue dulu nggak mau, gue mau ngelawan karena gue merasa gue bisa ada kemampuan. Ngelawan Gua, dalam arti kata bisa ke sidang gitu. Ke sidang kasus gue bisa menang. Oh. Gue oke. pikiran gue ke situ. Ternyata gue salah. Akhirnya di situ malah gue dilempar sana. Waduh, akhirnya jadi akhirnya ujung-ujungnya gue tetap deportasi juga. Mendingan kalau lo kena kasus seperti gue, langsung lo minta deportasi. Oh gitu. Kayak saran gue gitu. Hmm. Sampai itu pada waktu itu lagi bumi-buminya WTC itu. Jadi kejadian itu pada saat gue di dalam penjara, lagi ada kejadian WTC itu 911. Oh gitu. Pada saat itu lagi rame itu. Wah, tambah ketat lagi dong. Tambah ketat lagi, orang imigran terutama apa ya, yang muslim, terutama yang muslim agak susah masuk ke Amerika gitu. Nah, lu di dalam penjara itu mereka verbalnya itu kayak gimana sih? Verbal gimana Apa ya? ditonjokin, apa Enggak. digebukin? Wah, Kayak di Indonesia. parah men. Di sana lebih enak banget. Kalau gue bilang kayak apa ya? Cuman karena pikiran gue di dalam ruangan gue nggak bebas, itu yang bikin gue stres. Tapi kalau secara kehidupan gila enak banget. Di dalam sana begitu lo masuk, lo dapat seragam. Dapat seragam 2 style. Warnanya? Seragam waktu itu orange gua. Orange 2 style, kayak wear pack begitu. Terus dapat baju olahraga 1 style. Oh, itu dapat semua. Dapat free. Terus lu dikasih tusuk gigi, pasta gigi sama sikat gigi. Sikat gigi, sabun. Dikasih sabun, terus dikasih buku. Kalau lo mau nulis surat, kasih pulpen. Wow. Jadi benar-benar enak. Terus jam makan nih yang pertama jam makan nih. Ntar dulu, buat lo yang udah pernah di penjara di Indonesia tuh kayak begini nggak? Coba deh lo tulis komen. Ini penjara Amerika nih, penjara imigrasi. Gue bilang bukan penjara nih sih, hotel men. Kalau bilang di Indonesia, gimana nggak enak? Lo pagi-pagi makan, lo dapat burger, dapat burger di sarapan pagi sama orange juice. Widih. 1 dus ya tuh kotak itu, tuh sarapan pagi. Gue makan siang lunch, dapat spaghetti bukan spaghetti yang abal-abal, spaghetti sama buahnya ada buat buah jeruk sankis sama minuman juga. Malamnya juga gitu, dapat lo kalau ini dapat bacon atau pork kalau Iya, pork. Lo dapat gitu. Karena gue muslim gue nggak makan, gue kasih temen gue yang afro itu. Pokoknya terus ada ruang santai. Lo dalam itu setiap jam 9 pagi lo bisa nge-gym. Disediakan gym. Lo bisa olahraga, bisa main basket di sana. Gue ngerasain selama di sana gue main basket sama orang negro men. Lo belum pernah ngerasain kan gue main basket. Sampai gue bisa ngalahin mereka lo. Sampai mereka satu gila juga lo bisa main basket. Padahal kalau sendiri kalau di sana orang negro kan jago semua. Maaf, kata-kata negro sebenarnya nggak pantas kalau orang sana tersinggung atau rasis kalau bilang negro.
Jadi nggak boleh lo ngomong gitu. Ini cuma sekedar di vlog aja gue ngomong begini. Buat hati-hati lo kalau sampai ke Amerika jangan lo sebut nama negro, keucap rasis, lo bisa dibantai di sana. Ya, buat yang orang sini juga yang kulitnya hitam jangan tersinggung lah. Ini cuman bahasa doang kan. Ya di situ. Terus disediakan juga kayak ruang entertain. Lo bisa nonton kayak di sini IndiHome kali ya. Buset. Nonton TV-TV film-film yang ini. Wah gila, gua nonton film. Itu dalam penjara. Dalam. Istilahnya gini, penjaranya itu semuanya itu penjara imigrasi kah yang ketangkap-tangkap atau apa tuh? Kebetulan gua dicampur, ada yang orang-orang kena urusan imigrasi, ada yang kriminal. Kriminalnya sih nggak terlalu parah, paling yang tukang copet, terus yang tukang apa ya? Ya pokoknya kriminal-kriminal yang nggak terlalu parah lah. Gue di satu tempat tuh lokal di situ, tapi baik-baik orang sana gitu. Nah, nggak terlalu. Itu verbalnya mereka itu begitu ini ditanyain lagi nggak, lu kenapa gini-gini? Iya tetap pas berapa minggu gue diintegrasi sama orang imigrasi, datang INS, orang Immigration Nation apa gue lupa, pokoknya INS Immigration itu. Ya lo gimana ya, mau ngelawan nggak gini-gini? Waktu itu gue masih bertahan mau ngelawan gitu kan. Ya setelah lama-lama gue udah pusing juga, walaupun kehidupan di sana di dalam enak, tapi namanya kita di dalam men, tetap lo stres lo. Lo sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, bingung gue juga. Ya udahlah, akhirnya terakhirnya gue minta dipulangin aja dah. Akhirnya gue dipulangin tuh sama teman gue tuh. Pulangin ongkos sendiri? Nah itu hebatnya lagi tuh, diongkosin men. Buset. Bro, diongkosin, ya nggak tahu yang ngongkosin ada di kedutaan besar Indonesia apa pemerintah Amerika, tapi kayaknya pemerintah Amerika yang bayarin gua. Nah, selama lo di penjara itu, lo diverbal berapa kali? Cuma 2 kali. Itu ditanya apa? Itu tadi, lo dapat ini dari mana? Lo informasi dari visa. mana? Lo bisa ganti berubahnya visa di mana? Ya, gua jelasin semuanya gini-gini. Ya udah. Jadi mungkin mereka usut kasus itu orang mafianya ketangkap apa, gua nggak tahu gitu loh. Tapi gue jelaskan apa yang adanya, gue dapat ini dari mana, dari sini, gue jelaskan semua di situ. Nah itu begitu lo minta pulang, itu segera mereka tuh. Langsung nggak lama, itu nggak sampai 2 minggu, nggak 2 minggu, lo langsung gue dipindahin ke daerah-daerah Washington DC kalau nggak salah tuh. Apa ya? Pusatnya CIA itu Langley, Virginia. Langley. Terakhir gua di situ di imigrasi Langley. Nah di situ kan nggak jauh tuh dari Washington DC tuh kan, bandaranya tuh. Dulles. Dulles. Di situ gua dinaikin pesawat Lufthansa. Wow. Lufthansa. Lo tau gak tuh harga tiketnya Lufthansa? 2.400 US men. Gila. Padahal gua waktu berangkat gua cuman